Yuk guys, ini dia lanjutan cerita aku mendaki ke gunung yang jarang banget dijamah sama manusia. Sampai rekan tim pendakian kita hampir cedera dan nemuin sarang burung langka, juga kantong semar raksasa yang ukurannya besar banget kayak gini. Gimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Teh. Jadi setelah kami semua memarkirkan motor kita di tempat lapangan bekas PT Pertamina Geothermal, kita lanjut mendaki ngelewatin tebing-tebing yang tinggi banget. Dan ini tuh semacam tebing dari tanah liat yang warnanya tuh kuning banget. Jadi kebayangkan sama kalian kalau tanah liat yang udah agak basah itu pasti licin banget. Kita tuh naiknya harus satu-satu, jadi ini giliran aku naik dan aku tuh dibantuin sama guide kita. Namanya Bang Wira, jadi nanti selama pendakian ini kita juga dibantu sama dua guide, ada Bang Wira dan juga ada Bang Jodil. Nah karena abang-abang aku ini baik banget, jadi untuk naik ini aku ditarik dan yang lainnya tuh naik bergantian kayak gini guys. Ini tuh tebingnya kita ambil yang dari sisi tengah ya. Dan setelah naik yang satu ini kita masih ada satu tanjakan lagi yang harus kita lewatin dan itu juga licin banget. Nah ternyata setelah kita ngelewatin tebing tanah liat yang licin banget itu tadi, cobaan kita nggak sampai situ aja guys. Ini tuh kita masih harus ngelewatin semak-semak yang ternyata kanan kiri itu duri semua. Dan kalian bisa lihat kan, ini tuh jalannya sempit banget dan kanan kiri itu tumbuhan berduri halus kayak gini loh. Plus treknya itu langsung menanjak semua. Jadi ini kita semua langsung kerasa capek plus kaget ya guys ya. Karena kita kayak shock, kayak baru naik aja langsung dikasih tanjakan yang bener-bener bikin capek kayak gini. Nah buat kalian yang nanyain kenapa aku naiknya tuh perempuan sendiri, jadi sebenarnya aku udah sempet ngajak dua temen cewek aku, tapi ternyata keduanya tuh sama-sama nggak bisa. Sedangkan untuk naik ke gunung ini tuh kita harus ngelewatin trek yang bisa dibilang tuh lumayan cukup sulit plus menantang. Jadi aku bener-bener harus bawa dan ajak temen cewek aku yang memang udah berpengalaman di dunia pendakian. Nah berhubung aku juga pengen banget naik ke gunung ini dan ternyata dua temen cewek aku tuh nggak bisa, makanya endingnya aku tuh berangkat sendirian. Tapi tenang aja, aku tuh udah kenal semua sama abang-abang aku ini, kita udah sering kayak explore bareng, jadi insya Allah aman. Dan orang tua aku juga udah percaya dan mereka juga udah kenal sama abang-abang aku ini. Ini kalian bisa lihat treknya itu masih berlumut kayak gini, plus hutannya itu masih rimbun banget. Apalagi dari awal naik itu kita beneran dikasih tanjakan gak ada ampun. Sampai akhirnya tiba-tiba nih salah satu rekan tim pendakian kita itu dia mulai ngerasain mau cedera guys. Jadi ini lagi dibantuin sama Bang Wira supaya kakinya itu jadi lebih membaik. Karena semalam itu di daerah ini tuh hujan, jadi ini treknya masih agak basah-basah becek gitu. Jadi sangat disarankan kalau kalian mau kesini harus pakai sepatu gunung yang safety dan waterproof. Nah pas melanjutkan perjalanan aku tuh sempet nemuin buah yang kelihatannya tuh menarik. Warnanya tuh merah gitu, mirip beri-berian. Tapi setelah aku amati ini tuh kayaknya gak edible, karena ini tuh tipikal buah yang bergetah gitu. Dan pas aku lihat ini tuh buahnya sama sekali gak ada jejak habis dimakan sama binatang. Nah buat kalian juga harus tetap hati-hati kalau nemuin buah-buah yang kelihatan mencolok di tengah hutan, jangan langsung dimakan ya, karena takutnya beracun. Nah pas mulai ngelanjutin perjalanan lagi, pas di tengah-tengah itu kita nemuin sarang burung. Tapi ini kita juga belum bisa identifikasi sih ini tuh sarang burung apa, karena kita juga nggak boleh kan untuk ngotak-ngatik sarang burung yang ada di sini. Ini tuh sarang burungnya itu ada telurnya satu guys, dan warna telurnya tuh yang putih bersih gitu loh. Ini satu atau dua sih ya. Kalau habis itu pas kita ngelanjutin perjalanan, aku tuh nemuin kayak ini tuh bentuknya mirip kotoran hewan guys sih. Tapi setelah aku congkel-congkel, aku toel, ini tuh kayaknya bukan kotoran hewan deh. Karena saya anaknya sangat-sangat penasaran ya guys ya. Jadi ini tuh udah aku acak-acak gitu loh bentukannya. Terus kayak aku tuh bilang kan, ini tuh kayak buah busuk. Tapi kata abang-abang aku tuh ini tuh kotoran hewan. Tapi karena aku tetap penasaran, jadi aku coba congkel pakai trekking pole dan aku cium aromanya. Ternyata bener kan guys, ini tuh cuma buah busuk biasa. Dan kita nggak berlama-lama ya berkutik sama buah busuk itu tadi. Kita lanjut jalan dan aku nemuin buah ini lagi. Nah kira-kira kalian ada yang tahu gak sih ini buah apa dan kira-kira bisa dimakan atau enggak? Kalau menurut aku sih enggak ya. Pokoknya ini kita lanjut jalan lagi, karena kata abang gayatnya untuk menuju puncak itu perjalanannya kurang lebih sekitar 3-4 jaman. Nah pas di tengah perjalanan aku tuh nemuin kantong semar guys, yang ukurannya tuh besar banget. Tapi ini tuh kantong semar yang udah kering alias udah mati ya guys ya. Karena memang gunung yang lagi kita explore kali ini itu memang gunung yang punya persebaran populasi kantong semar yang banyak banget. Karena ini udah hampir tengah hari, jadi habis ini kita mau nyari tempat istirahat untuk makan siang.